Hai murid-murid kelas 3A, bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui dan mengingat macam-macam TKU dan TKK yang telah kita pelajari? Ibu harap kalian semua sudah mengingatnya ya. Dan hari ini kita masih akan melanjutkan pelajaran kita pada tema 8, subtema 2 tentang aku anak mandiri. Nah, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 5 dan 6. Jadi, TKK atau tanda kecakapan umum itu sudah banyak sekali tentunya ya kalian pelajari dalam subtema 2 ini tentang aku anak mandiri, karena kita selalu membahas. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis maupun lambang dari TKK itu kita banyak menemukan dalam teks. Nah, sekali lagi Ibu ingatkan bahwa ketika kita membaca teks, kita harus menemukan informasi minimal pada setiap paragraf yang ada untuk kita mengetahui apa isi dari teks tersebut, atau kita bisa menyimpulkan apa isi dari teks tersebut. Nah, tanda kecakapan khusus yang kita pelajari itu banyak kita temukan dari teks-teks. Ibu berharap kalian semua membaca teks yang ada dalam buku cetak Bupena maupun tematik, karena itu sangat membantu. Ibu rasa itu sudah sangat cukup untuk memperkenalkan lambang dan arti simbol-simbol lambang-lambang TKK kepada kalian. Nah, adapun jika anak-anak berinisiatif boleh mencari lagi lebih lanjut di internet, tapi Ibu rasa di dalam cetak juga sudah cukup. Nah, informasi tentang TKK itu kita sudah menemukan banyak. Ada misalnya TKK juru masak, juru kebun, juru apalagi. Kalau dalam teks yang akan kita baca, kalian lihat di halaman 136 pada Bupena. Di situ kita akan membahas tentang TKK bidang patriotisme dan seni budaya, di mana bidang TKK ini tuh menyangkut ada banyak: pengatur ruangan, pengatur meja makan, dirijen, pelukis, penyanyi, pengarang, ya banyak. Kalian silahkan baca teksnya. Nah, dari teks-teks tersebut bahkan kalian bisa membuat cerita tentang seorang anak pramuka siaga yang memiliki kecakapan tertentu atau TKK. Nah, misalnya ya, seorang juru kebun, kita bisa membuat cerita bahwa seorang juru kebun itu pasti memiliki keterampilan untuk merawat tanaman, mengetahui jenis-jenis sayuran maupun buah-buahan. Juga tentunya dia akan mengetahui cara merawat, menanam, atau memelihara tanaman. Nah, itu adalah sebuah cerita singkat untuk memperkenalkan bagaimana keterampilan yang dimiliki oleh seorang juru kebun. Nah, untuk kalian berlatih membuat cerita itu, kalian bisa melihat latihan di Bupena halaman 142. Di situ ada 4 nomor, kalian silahkan kerjakan. Semuanya dikerjakan di buku PS. Nomor 1 tidak perlu kalian gambar ya, tapi langsung saja kalian menuliskan jawabannya di buku PS kalian ya, nomor 1 sampai 4. Silahkan dikerjakan dengan tulisan tegak bersambung dan rapi. Ingat ya, di buku PS, dan tidak perlu digambar. Sekarang kita akan mempelajari lagi tentang bangun datar. Kemarin kita sudah mempelajari sifat-sifat dari bangun datar persegi, di mana contoh benda yang berbentuk persegi itu adalah semafor pada pramuka ya. Nah, sekarang kita akan perhatikan persegi panjang. Bendera merah putih berbentuk persegi panjang ya. Persegi panjang itu juga memiliki 4 sisi seperti persegi. Namun perbedaannya adalah sisi-sisinya tidak sama panjang semua, karena yang ada adalah sisi-sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang. Jadi ada 2 pasang sisi-sisi yang sama panjang. Nah, keempat sudut pada persegi panjang juga sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Kita lihat, perhatikan bangun ini. Nah, di sini kalian boleh melihat bahwa ini adalah bangun persegi A, B, C, D. Nah,
Sifat persegi panjang yang pertama adalah memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Nah, pasangan yang pertama adalah sisi AB dan juga sisi CD. Jadi ini sama panjang. Lalu sisi AD dan sisi BC ini juga sama panjang. Tetapi sisi BC dan sisi AB itu tidak sama panjang ya. Nah, sifat yang kedua adalah keempat sudutnya sama besar. Jadi keempat sudut persegi panjang ini semuanya sama besar ya, dan juga membentuk sudut siku-siku. Nah, mari kita lihat contoh-contoh dari persegi panjang ini. Jadi ada papan tulis, lukisan, dan juga pintu. Ketiga benda ini memiliki sifat-sifat berbentuk atau memiliki bentuk dan sifat seperti persegi panjang. Nah, benda-benda ini termasuk dalam bangun datar persegi panjang. Nah, sekarang kita bedakan, mari kita membedakan persegi panjang dengan persegi, ya. Kita bedakan persegi panjang dan persegi berdasarkan sifatnya. Jadi ada benda di sekitar kita itu yang memiliki permukaan berbentuk bangun datar. Kalian bisa lihat bendera merah putih dan bendera semafor. Kedua bendera ini sama-sama memiliki 4 sisi dan 4 sudut yang sama besar. Namun pada bendera merah putih itu sejajar ya sisi-sisinya. Sedangkan pada bendera semafor itu semuanya sama panjang sisinya. Nah, jadi bendera semafor ini juga papan catur itu memiliki bentuk persegi, sedangkan bendera merah putih dan tandu itu berbentuk persegi panjang. Dan matematika ini kita akan melakukan keterampilan kinerja praktik pada buku Bu Pena halaman 143. Silakan dibaca langkah-langkahnya untuk kalian bisa membedakan. Jadi tujuan dari KKP ini adalah supaya kalian bisa membedakan sifat-sifat bangun datar pada benda-benda di alam sekitar. Silahkan kalian kerjakan di HVS. Jika kalian tidak memiliki HVS sama sekali dan tidak bisa mendapatkannya, boleh kalian kerjakan di buku PS dengan rapi. Tapi Ibu harap gunakan HVS agar lebih mudah kalian membuat tabel dan lebih mudah untuk membuat tabel lebih besar dan menjelaskan sifat-sifat dari bangun datar tersebut, permukaan benda tersebut. Jadi silakan kalian kerjakan, cukup diisi 5 benda. Jadi 5 benda sesuai dengan perintah dari KKP-nya, dan nanti kalian boleh dibantu oleh orang tua untuk mengerjakan pekerjaan ini, tetapi yang menuliskan adalah tetap kalian sendiri sebagai anak mandiri. Dan kita akan mengingat kembali makna-makna dari lambang Pancasila, di mana seorang anak pramuka siaga itu harus mengetahui dan lambang dan makna dari setiap sila-sila dalam Pancasila. Dan tentunya selain mengetahui itu harus mengamalkannya ya. Nah, hari ini kita akan melihat lambang dan makna dari sila keempat dan kelima. Jadi, sila keempat dilambangkan dengan sebuah kepala banteng. Kepala banteng itu merupakan lambang dari sila keempat, yang artinya bahwa dalam menyelesaikan masalah kita perlu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat atau keputusan bersama. Nah, dalam melakukan musyawarah itu kita harus saling menghargai, menghormati pendapat orang lain. Kita bebas memberikan pendapat, tetapi kita juga tidak boleh memaksakan pendapat kita untuk harus diterima oleh orang lain. Jadi kita tetap saling menghargai, karena hasil dari mufakat tersebut harus dipertanggungjawabkan. Makanya kita harus menemukan jalan terbaik melalui musyawarah. Nah, nilai-nilai kebenaran dan keadilan itu harus dijaga dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam melaksanakan musyawarah, menentukan mufakat ya. Nah, sedangkan lambang dari sila kelima itu adalah apa?
Benar, padi dan kapas. Padi melambangkan pangan atau makanannya, kita sudah pelajari itu, sedangkan kapas melambangkan sandang atau pakaian. Nah, kedua kebutuhan ini menunjukkan pangan dan sandang itu menunjukkan bahwa itulah tujuan dari kemakmuran bangsa kita dengan terpenuhinya sandang dan pangan secara merata, secara adil kepada seluruh bangsa Indonesia. Jadi keadilan itu harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kita telah melaksanakan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk kalian melatih mengingat tentang lambang dan makna dari Pancasila ini, silakan kalian melihat di buku pena halaman 141. Kita akan menjelaskan lambang yang terdapat pada perisai Garuda Pancasila. Jadi akan ada 5 lambang, berarti artinya ada 5 sila, ada 5 yang harus kalian jelaskan. Sekarang silahkan buka buku penanya. Halaman 141, di situ juga ada KKP. Ini karena ini sebenarnya dikerjakan secara kelompok, tetapi karena kita belajar di rumah berarti kelompoknya diganti dengan orang tua atau kakak ya. Jadi silahkan kalian lihat. Lalu tuliskan isi kolom-kolom di situ di KKP. Nomor 4, silakan diisi langsung, dicetak ya, langsung saja dicetak. Ingat, kalian langsung isi saja dicetak. Isilah sesuai dengan tempat yang telah disiapkan ya. Jadi kalian nanti kalau misalnya ada yang tidak diketahui, silakan berdiskusi dengan ayah ataupun ibu untuk menyelesaikan tugas KKP ini ya. Dari pembelajaran sebelumnya sampai hari ini yang telah kita lakukan, Ibu selalu menjelaskan lewat video. Karena pada hari ini kita belajar itu tentang anak mandiri, Ibu berharap bahwa meski ada orang tua yang mendampingi kalian, tetapi Ibu selalu mengingatkan bahwa kalian harus belajar untuk menyimak dengan baik apa yang Ibu jelaskan dan apa yang Ibu berikan sebagai tugas ya. Jangan sampai orang tuanya bingung karena kalian tidak memperhatikan, padahal semuanya sudah dijelaskan di video. Jadi Ibu berharap kalian sebagai anak mandiri selalu menyimak dengan baik, memperhatikan dengan baik, sehingga tidak terkendala dalam menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan. Lalu sebelum Ibu menutup, Ibu ingatkan selalu untuk kalian tetap berada di rumah, jaga kesehatan, rajin minum air hangat, minum vitamin kalau ada, lalu jaga jarak, tidak perlu bermain dengan orang luar dulu ya. Jadi kalian tetap di rumah dan selamat belajar.